Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Didik Sukan. Salam sehat, sehat selalu. Kali ini kami akan membuat tutorial membuat roti canai khas Timur Tengah. Bahan-bahannya sebagai berikut. Ada tepung terigu protein tinggi, contohnya seperti cakra kembar. Ada gula sekitar 2 sendok makan. Dan ini gandum 3 sendok makan, garam 1 sendok makan, air sekitar 400 ml, jadi 2 gelas ya, 2 gelas seperti ini dengan batas di pegangan tangannya yang ini. Dan ini minyak goreng. Untuk bahan ulenan tepung kita gunakan hanya sekitar 200 ml. Jadi nanti sisanya untuk melumasi saat menjadi adonan nanti. Baiklah, kita lanjutkan cara membuat roti canai. Akan kita campur bahan-bahannya sebagai berikut. Silakan. Membuat adonan dulu ya. Kita masukkan air 400 ml. Jadi seperti yang saya kasih tahu tadi. Nah, batasnya di pegangan tangan. Ya. Ini 400 ml. Kita masukkan garam. Nah, 1 sendok makan. Terus tepung gandum sekitar 3 sendok makan. Gandum 3 sendok makan, gula sekitar 1 sendok makan. Jadi kita kasih separuh dulu hanya untuk supaya ada manis-manisnya adonannya. Nah, kita aduk. Ini tangan sudah bersih ya. Kita aduk supaya gandumnya mulai tercampur dengan air dan mulai lunak. Manfaat gandum supaya adonan lebih bertekstur lembut. Jadi tanpa gandum pun bisa, tapi lebih enak lagi pakai gandum. Kita tunggu beberapa saat. Jadi kita aduk-aduk ya. Harus sabar sedikit kalau membuat adonan. Selanjutnya kita masukkan minyak sekitar 200 ml. Nah, jadi tidak semuanya kita pakai ya, karena nanti akan dipakai untuk melumasi saat menjadi adonan. Yang terakhir kita masukkan tepung protein tinggi seperti cakra kembar. Nah, seperti ini ya, kemasan warna hijau. Banyak di toko-toko terdekat. Di pasar pun juga ada, jadi jangan khawatir. Nah, kita uleni perlahan. Tambah lagi ya airnya, karena tadi baru 200 ml, ini sudah 400 ml. Ini akan kita uleni pelan-pelan. Nah, jangan terburu-buru biar tidak bergerindil. Sedikit ditekan dan diuleni ya. Nah, kurang sedikit. Ternyata 400 ml masih kurang ya. Jadi kita tambahkan lagi. Ini agak berat seperti adonan bikin donat.
Mirip sekali bikin donat seperti ini, penuh tenaga tapi insya Allah hasilnya memuaskan. Lebih cepat pakai mesin atau blender ya, kok blender, mixer. Kalau blender untuk minuman. Nah, oh ternyata jadi sekitar 500 ml ya airnya. Jadi untuk adonan ini tidak perlu khawatir kalau nanti adonannya terlalu lembek, tinggal tambahkan tepung aja, tidak berpengaruh, tidak seperti roti, tidak akan ada bantatnya. Kalau ini aman insya Allah. Ini terus ditekan-tekan. Ini harus tenaga laki-laki nih, kalau seperti saya berat, karena ini harus diulenin sampai nanti agak kalis. Ini masih agak lengket, jadi harus kita tekan-tekan lagi. Kita kasih minyak lagi supaya agak lemes dan nggak lengket ke tangan. Setelah nggak lengket ke tangan itu baru bagus tuh adonan. Nah seperti ini. Ini 1 kilo tepung terigu ya. Kalau mau coba sedikit dulu tidak apa-apa, karena memang berat sekali. Bagus tuh adonan. Nah seperti ini. Ini 1 kilo tepung terigu ya. Kalau mau coba sedikit dulu tidak apa-apa, karena memang berat sekali. Seperti ini, kita tekan terus supaya menyatu dengan yang lain. Untuk tepung gandum bisa ditambah ya, supaya lebih enak dan lebih lembut hasilnya kalau kita pakai tepung gandum. Ini untuk resep edisi jualan, jadi kita sesuaikan supaya ada keuntungan. Tapi kalau untuk dimakan sendiri lebih banyak gandum lebih enak ya. Lebih lembut ya. Lebih lembut ya. Jadi kalau disuir langsung kayak kertas, lembut lah pokoknya. Udah jadi nih. Itu sudah seperti itu. Kasih minyak sedikit tambahin, lagi. Tambahin biar lagi. Gak lengket. Masih lengket-lengket ini. Cuma buat si sampingnya aja. Sudah. Seperti ini. Nanti akan kita alihkan di meja ya, supaya lebih gampang untuk mengolah adonannya. Kita lanjut untuk membuat adonan per piecesnya. Jadi 1 kilo ini sekitar jadi 8 atau 10 tergantung selera ya, karena itu tidak mempengaruhi rasa. Tapi biasanya kami membuat 1 kilo adonan itu menjadi 8 roti canai. Nah seperti ini dulu, kita bagi dulu supaya rata, jadi semuanya dapatnya sama. Nah pas ini dirasa-rasa, tidak perlu ditimbang, kita rasakan saja.
dirasa cukup, semuanya pas jadi 8. Ini akan kita pipih-pipihkan dengan roll pin. Nah, seperti ini ya. Kita tarik dikit. Kita kasih minyak ya. Nah, seperti ini kita lipat. Nah, seperti ini. Nanti kita biarkan hanya beberapa menit, walaupun bisa juga dipakai langsung juga bisa, tapi biasanya kami biarkan dulu sebentar. Nah, seperti ini. Nah, ini kita bikin bulat dulu ya. Iya. Nah, kita bikin bulat. Setiap pieces akan kita kasih minyak lagi, itu untuk semuanya ya. Kita tambahin minyak supaya lebih teksturnya lebih enak, lebih lembut dan tidak lengket nanti saat dimasak. Nah, ya. Cukup ya, ini sudah jadi yang bulat. Sekarang yang kotak, kita akan bikin kotak. Satu lagi, jika kita bikin yang kotak itu akan lebih crunchy nanti, karena teksturnya lebih tipis saat rolling pinnya kita giling itu, jadi teksturnya lebih crunchy. Kalau yang bulat ini lebih empuk dalamnya, kalau ini lebih pipih. Nah, ini yang kotak. Nah, kotak seperti ini sama, semuanya kita gilas seperti ini. Nah, kita tarik ya, hampir sama dengan ini martabak ya, kulit martabak teksturnya. Nah, seperti ini. Kalau sudah lebar, ini lebih tipis teksturnya nih karena kita lebarkan. Nanti pun jadinya saat digoreng juga akan crunchy. Ini kan kita oles minyak lagi sama dengan yang bulat. Nah, seperti ini. Siap. Seperti itu kotak. Sama dengan yang tadi, kita tambahin minyak. Dalam sebulan anak bisa
gemuk ini, karena karbohidratnya tinggi, ada gandumnya. Karena saya sudah pernah merasakan waktu anak saya susah makan, itu dalam 1 bulan saya biasakan makan ini. Dalam 1 bulan juga berat badan mulai naik. Jadi daripada jajan yang tidak baik, mending seperti ini. Jadi walaupun tanpa makan nasi tetap kenyang. Ini yang porsi kotak dan ini porsi bulatnya, ada 8 ya. Nah, ini semuanya pesanan. Terima kasih. Nanti tinggal goreng jika mau. Orderan udah mulai datang. Nanti setelah ini akan kita panggang dulu sebentar, nanti kita lihat selanjutnya ya. Kita lanjutkan proses memasak untuk mematangkan roti canai ya saat ini. Nah, ini kita rolling dulu supaya pipih. Nah, ini kita pipihkan supaya memudahkan saat di atas bejana. Seperti ini. Untuk ketebalan sesuai selera. Kalau yang suka crunchy sedikit ditekan, jadi nanti hasilnya akan tipis. Oh, belajar. Ini akan kita panggang dengan sedikit minyak. Nah, ini di sini juga kita tekan-tekan lagi. Sini agak cepat ya, karena nanti adonannya akan mengerut lagi, jadi harus cepat dan apinya juga panas. Nih, apinya besar. Kalau apinya kecil takutnya nanti kayak apa ya namanya, kalau roti itu, kalau orang Jawa bilang kacel, tidak sempurna matangnya. Jadi kita tekan-tekan seperti ini ya. Ini dengan lap. Khusus buat roti. Jadi lapnya tidak boleh bergantian dengan lap meja, harus khusus. Jadi dikhususkan untuk roti saja. Kalau sudah setengah matang, mulai kecoklatan seperti ini, baru nanti tambah minyak. Ini sudah mulai kecoklat-coklatan. Kalau yang frozen tuh menurut saya seperti ini. Menurut saya setengah matang. Teksturnya seperti ini kalau yang frozen itu. Nah, ini canai asli seperti ini, digoreng kembali. Nah, jadi nanti hasilnya akan crunchy. Minyaknya tidak usah banyak-banyak. Bagi yang tidak punya bejana yang seperti ini, bisa pakai kuali atau wajan ya, yang agak lebar. Jadi harus sering dipindah-pindah ke kiri ke kanan, mana yang belum kering, jadi harus kita tukar-tukar. Nah, seperti itu, baru kita balik. Kalau dirasa yang belakang sudah pas kematangannya, baru kita balik sisi yang selanjutnya. Kalau mau crunchy lagi, lebih kering lagi, lebih enak.